Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Rina Santi, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMK Negeri 2 Kota Pekalongan. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas aksi nyata terkait dengan modul 3.2 tentang pemetaan aset, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan fasilitator saya, Ibu Titi Umiyati SPD MSI. Pengajar praktik saya, Ibu Nur Hafifah SPD. Adapun tujuan pembelajaran khusus terkait dengan modul 3.2 ini adalah calon guru penggerak dapat mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset, kekuatan, sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Adapun 7 aset utama yang dimiliki oleh SMK Negeri 2 Pekalongan terdiri dari modal manusia, kedua modal sosial, ketiga modal fisik, yang keempat modal politik, yang kelima modal lingkungan, yang keenam modal agama dan budaya, yang ketujuh adalah modal finansial. Terkait dengan tugas aksi nyata 3.2 ini, yang pertama adalah tahapannya melakukan suatu proses untuk proses pertemuan. Di sini membahas tentang aset yang dimiliki oleh SMK Negeri 2 Kota Pekalongan. Yang pertama adalah pertemuan dengan kepala sekolah. Dalam hal ini kami calon guru penggerak berdiskusi dengan kepala sekolah membahas tentang 7 aset yang dimiliki oleh SMK Negeri 2 Kota Pekalongan. Selanjutnya dengan pertemuan dengan rekan sejawat. Selanjutnya adalah pertemuan dengan siswa, yaitu membahas pemanfaatan 7 aset modal yang dimiliki SMK Negeri 2 Kota Pekalongan, serta pertemuan dengan komite atau orang tua. Selanjutnya adalah pertemuan dengan keterwakilan gender. Kemudian selanjutnya pertemuan dengan tokoh setempat. Selanjutnya adalah tentang hasil pemetaan aset yang dimiliki oleh SMK Negeri 2 Kota Pekalongan. Yang pertama adalah terkait dengan modal manusia. Dalam hal ini, modal manusia yang dimiliki oleh SMK Negeri 2 Kota Pekalongan adalah yang pertama kepala sekolah. Kepala sekolah di sini memimpin warga sekolah untuk menggerakkan sumber daya manusia yang memiliki kecakapan, motivasi, dan kreativitas secara maksimal. Kemudian yang kedua, guru dan tenaga kependidikan. Dalam hal ini untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan mengelola administrasi sekolah. Adapun guru PNS yang bersertifikasi berjumlah 48 guru. Kemudian guru P3K sebanyak 12 guru. Kemudian guru honorer sebanyak 6 guru. Kemudian guru yang memiliki pendidikan terakhir S1 terdiri dari 60 orang. Kemudian guru yang memiliki pendidikan terakhir S2 terdiri dari 8 orang. Modal manusia selanjutnya yang dimiliki oleh SMK Negeri 2 Pekalongan adalah terkait dengan siswa. Siswa di sini aktif dan kreatif dalam setiap kegiatan sekolah dan menjaga aset-aset fisik sekolah serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler. Adapun siswa berjumlah secara keseluruhan 1190 yang terdiri dari jurusan akuntansi sebanyak 340. Kemudian jurusan pemasaran sebanyak 306, kemudian jurusan perkantoran sebanyak 204, kemudian jurusan komputer dan jaringan sebanyak 204,
Kemudian jurusan Pertelevisian dan Broadcasting sebanyak 102 dan jurusan Pemrograman dan Game sebanyak 34 siswa. Modal manusia berikutnya adalah alumni. Alumni di sini memberikan motivasi kepada murid yang wajib belajar di sekolah serta ikut berkontribusi sekolah untuk mengadakan sebuah kegiatan. Selanjutnya adalah masyarakat. Dalam hal ini kerjasama dengan masyarakat terkait dengan video aset yang dimiliki oleh SMK Negeri 2 Pekalongan. Selanjutnya adalah wali murid. Wali murid di sini adalah sebagai partner kerja dalam menjalin kerjasama dalam mensukseskan program sekolah. Modal manusia selanjutnya adalah di sini komite. Komite di sini selalu mendukung program yang akan dijalankan sekolah. Dan modal manusia selanjutnya adalah pengelola sekolah. Selanjutnya adalah modal sosial. Modal sosial terdiri dari PGRI. PGRI di sini adalah suatu persatuan guru Republik Indonesia yang mana sebagai organisasi profesi yang dimiliki oleh guru di Indonesia sebagai wadah untuk meningkatkan profesionalisme guru mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh guru serta memperjuangkan nasib guru dan pendidikan pada umumnya. Selanjutnya adalah MGMP. MGMP adalah musyawarah guru mata pelajaran sebagai wadah kegiatan profesionalisme bagi guru mata pelajaran yang sama pada jenjang SMK, baik tingkat sekolah maupun tingkat kabupaten ataupun kota. Modal sosial selanjutnya adalah puskesmas. Puskesmas di sini bekerja sama dengan pihak sekolah untuk pelayanan kesehatan, baik untuk siswa maupun guru. Selanjutnya adalah Polsek Pekalongan Barat. Polsek Pekalongan Barat bekerja sama dengan pihak sekolah untuk berbagi ilmu tentang peraturan di masyarakat dalam pembentukan karakter disiplin di sekolah. Modal sosial selanjutnya adalah Balai Latihan Kerja. Di sini bekerja sama dengan pihak sekolah dalam memberikan pelatihan untuk mendapatkan keterampilan. Selanjutnya adalah Depnaker. Depnaker bekerja sama dengan pihak sekolah dalam melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan terkait dengan kerja. Modal sosial berikutnya adalah BNN, Badan Narkotika Nasional, bekerja sama dengan pihak sekolah untuk mengedukasi murid dalam hal bahaya narkotika. Selanjutnya adalah komunitas. Komunitas di sini adalah sebagai sarana penyebar informasi untuk mencapai suatu tujuan bersama. Selanjutnya modal ketiga yaitu terkait dengan modal fisik. Modal fisik di sini terdiri dari yang pertama bangunan sekolah SMK Negeri 2 Pekalongan. Hal ini merupakan aset yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pembelajaran di sekolah dan peningkatan kualitas layanan di sekolah. Selanjutnya adalah modal fisik, selanjutnya adalah LSP dan Bank Mini, di mana tempat ini digunakan sebagai kegiatan sertifikasi profesi. Sedangkan untuk Bank Mininya adalah sebagai tempat praktek proses pembelajaran jurusan akuntansi. Selanjutnya adalah Pos Satpam, yang mana Pos Satpam ini sebagai tempat untuk menjaga keamanan lingkungan di sekolah. Modal fisik berikutnya adalah lab TIK. Di sini lab TIK digunakan sebagai tempat proses pembelajaran yang berhubungan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Modal fisik berikutnya adalah perpustakaan. Perpustakaan sebagai tempat pembelajaran dan pinjam-meminjam buku yang bertujuan untuk meningkatkan pendidikan di sekolah. Selanjutnya adalah ruang BP. Ruang BP digunakan sebagai tempat dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada murid.
Modal fisik berikutnya adalah TEVA. TEVA di sini adalah Teaching Factory sebagai tempat pengembangan dari unit produksi. Modal fisik selanjutnya adalah UKS. UKS adalah sebagai tempat pelayanan kesehatan bagi semua warga sekolah. Modal fisik berikutnya adalah aula. Aula di sini digunakan untuk acara sekolah dan sering juga digunakan siswa untuk latihan kegiatan sekolah. Bahkan sering digunakan sebagai tempat acara sosialisasi dari instansi luar. Selanjutnya adalah ruang kelas. Ruang kelas di sini adalah bangunan sekolah yang berfungsi sebagai tempat untuk kegiatan tatap muka dalam proses kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya adalah modal alam dan lingkungan yang dimiliki oleh SMK Negeri 2 Kota Pekalongan. Yang pertama adalah taman. Pada dasarnya sekolah kami masih banyak tanaman pohon mangga yang berada di depan kelas. Bahkan di belakang sekolah masih bisa digunakan untuk menanam pohon yang digunakan untuk penghijauan. Kemudian di belakang kelas ada lahan yang bisa dimanfaatkan untuk kolam ikan. Modal alam dan lingkungan selanjutnya adalah yang pertama lapangan olahraga. Lapangan olahraga digunakan sebagai tempat upacara, pembinaan secara klasikal, kegiatan pembelajaran olahraga. Selanjutnya adalah halaman sekolah. Halaman sekolah di sini sebagai sumber belajar untuk memberikan pengalaman nyata yang bermakna kepada murid. 7 aset berikutnya adalah modal agama dan budaya. Di sini terkait dengan peringatan keagamaan, terkait dengan hari-hari besar umat Islam, kemudian yang diperingati di sekolah. Kemudian untuk yang non-muslim, di sini membudayakan rasa toleransi dan kasih sayang yang sangat tinggi. Modal agama selanjutnya adalah di sini pembiasaan sholat berjamaah. Di sini sholat duhur dan sholat Jumat bersama di lingkungan sekolah. Untuk khusus untuk kegiatan hari Jumat, di sini ada kegiatan Jumat berkah yang mana ada sumbangan dari Bapak atau Ibu guru, karyawan serta siswa yang kemudian dialokasikan untuk pembelian nasi bungkus dan akan dibagikan kepada siswa setelah sholat Jumat berjamaah. Selanjutnya terkait dengan modal budaya, yaitu terkait dengan gelar karya siswa. Di sini meliputi pentas seni atau gelar karya sebagai wujud dari ajang kreativitas siswa. Selanjutnya adalah modal politik. Modal politik di sini terdiri dari kebijakan kepala sekolah. Dalam hal ini, kebijakan-kebijakan kepala sekolah terkait dengan pembelajaran dan pengembangan sekolah. Selanjutnya adalah komite sekolah. Di sini menjalin kerjasama yang baik dalam mensukseskan program sekolah. Selanjutnya adalah puskesmas, menjalin kerjasama dengan dokter puskesmas dalam rangka cek kesehatan kepada guru maupun siswa setiap 2 minggu sekali. Selanjutnya adalah terkait modal politik, yaitu Polsek Pekalongan Barat. Di sini menjalin kerjasama untuk acara ataupun event yang memerlukan pengamanan di sekolah. Selanjutnya adalah terkait dengan modal aset finansial. Terdiri dari yang pertama adalah BOP. Dana BOP yang di sini digunakan untuk penyediaan dana operasional non-personalia. Modal finansial berikutnya adalah dana BOS. Di sini dana BOS yang digunakan untuk penyediaan dana operasional untuk siswa. Selanjutnya adalah CSR, yaitu dana yang digunakan untuk pengembangan sekolah dalam hal penunjang pembelajaran siswa.
Kemudian Usman, yaitu usaha mandiri, digunakan untuk pengembangan TEVA di Sekolah SMK Negeri 2 Pekalongan. Selanjutnya terkait dengan modal finansial, yaitu terkait dengan sumbangan dan bantuan dari alumni. Di sini bantuan yang diberikan dari alumni untuk pengembangan Sekolah SMK Negeri 2 Kota Pekalongan. Selanjutnya, dari hasil pemaparan tadi sudah dilakukan diskusi baik dengan kepala sekolah, guru maupun siswa. Adapun notulen pertemuan pertama yaitu terkait dengan pembahasan aset kekuatan yang dimiliki SMK Negeri 2 Kota Pekalongan. Yang pertama adalah notulen tentang rapat pemitaan aset atau kekuatan sekolah SMK Negeri 2 Kota Pekalongan bersama dengan kepala sekolah, yang mana terdiri dari undangan, notulis, kemudian dokumentasi dan daftar hadir. Dalam hal ini, pelaksanaan calon guru penggerak bersama dengan kepala sekolah berdiskusi tentang identifikasi 7 aset yang dimiliki sekolah SMK Negeri 2 Pekalongan. Adapun pelaksanaan rapat pemetaan aset ini yaitu dilakukan pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 jam 9 sampai selesai di ruang pertemuan 1 SMK Negeri 2 Kota Pekalongan. Selanjutnya adalah notula tentang rapat pemetaan aset kekuatan sekolah SMK Negeri 2 Kota Pekalongan bersama rekan guru dan tenaga kependidikan, dilakukan pada hari Selasa jam 11 sampai selesai, kemudian di ruang TKP SMK Negeri 2 Kota Pekalongan. Dalam hal ini, calon guru penggerak bersama dengan guru dan karyawan berdiskusi tentang identifikasi 7 aset yang dimiliki oleh sekolah SMK Negeri 2 Kota Pekalongan. Selanjutnya adalah rapat pemetaan aset atau kekuatan sekolah SMK Negeri 2 Kota Pekalongan bersama siswa. Di sini calon guru penggerak mengidentifikasi aset dengan murid, berdiskusi tentang 7 aset yang dimiliki SMK Negeri 2 Kota Pekalongan. Pelaksananya dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 jam 9 sampai selesai, dilaksanakan di ruang pertemuan 2 Sekolah SMK Negeri 2 Kota Pekalongan. Demikianlah pemaparan saya terkait 7 aset modal yang dimiliki oleh SMK Negeri 2 Kota Pekalongan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.